Yo, para gamer sekalian, selamat datang kembali di channelku. Tiba-tiba siang-siang hari gini, aku tiba-tiba berpikir soal siapa sih sebenarnya para villager ini di Minecraft. Kenapa mereka tinggal di desa terpencil? Kenapa mereka bisa bekerja, berdagang, dan bahkan berkembang biak? Tapi nggak bisa bicara dengan jelas, selain di balik tampang polos dan suara aneh para villager ini, ternyata ada teori dan fakta menarik tentang asal-usul villager yang belum banyak dibahas, dan beberapa di antaranya bahkan cukup menyeramkan. Villager hidup damai di desa-desa kecil yang tersebar di seluruh dunia Minecraft. Tapi anehnya, mereka nggak pernah terlihat membangun rumah baru. Semua struktur sudah ada sejak awal kalian spawn. Seolah-olah para villager ini cuma numpang hidup di tempat yang dibangun oleh orang lain. Ada beberapa teori nih yang nyebut kalau villager adalah sisa dari peradaban para builder, manusia kuno yang dulu membangun kota, dungeon, dan seluruh dunia Minecraft. Setelah peradaban itu runtuh, yang tersisa hanyalah mereka, para villager, makhluk sederhana yang lupa asal-usulnya, tapi masih mewarisi kemampuan berdagang dan bertahan hidup. Teori lain yang lebih gelap datang dari dunia eksperimen Minecraft. Beberapa fans percaya nih bahwa villager adalah hasil percobaan mutasi. Mungkin dilakukan oleh para builder dulu ya, atau entitas yang lebih tinggi seperti pencipta dunia Minecraft alias kalian, para player. Coba kita perhatikan. Kepala para villager besar dan panjang. Suara mereka nggak jelas. Matanya kosong, seperti hasil rekayasa biologis yang belum sempurna. Dan lucunya nih ya, mereka bisa berkembang biak tanpa proses biologis yang jelas. Cuma butuh ranjang dan waktu malam. Kalau kalian pikir ini normal, mungkin kalian sudah terbiasa nih hidup di dunia aneh. Villager cuman bisa bilang gak bisa ngobrol, apalagi menjelaskan asal-usul mereka. Ada satu teori yang menarik. Mereka sebenarnya bisa berbicara, tapi telah melupakan bahasa mereka sendiri. Ini bisa jadi karena trauma sejarah atau memang bagian dari proses evolusi pasca kejatuhan peradaban para builder. Coba kita pikirkan, di Minecraft cuma Steve dan para player yang bisa menulis dan membuat villager. Nggak ada buku, nggak ada tulisan. Mereka buta huruf. Tapi nih ya, bisa bikin potion, bisa bikin roti, bisa enchant. Jadi mereka tahu cara bertahan hidup, tapi nggak tahu siapa diri mereka. Sama seperti manusia yang kehilangan jati diri setelah tragedi besar. Kalian tahu apa yang terjadi kalau villager diserang zombie? Mereka, para villager nggak langsung mati. Mereka jadi zombie villager. Tapi uniknya mereka masih bisa diselamatkan. Diberi ramuan weakness plus golden apple dan mereka kembali jadi villager. Ini adalah satu-satunya mob di Minecraft yang bisa kembali ke wujud sebelumnya setelah jadi zombie. Artinya nih ya, mungkin para villager ini dulunya manusia, atau setidaknya berasal dari spesies yang punya kesadaran. Teori ini diperkuat oleh fakta kalau zombie biasa nggak bisa disembuhkan. Tapi zombie villager bisa, seakan Minecraft memberi petunjuk bahwa villager adalah sisa-sisa manusia sejati. Nah, ini mungkin teori yang paling filosofis.
Beberapa percaya kalau villager adalah versi player yang gagal. Mereka hidup, bekerja, trading, tidur, tapi nggak punya ambisi untuk eksplorasi. Nggak pernah melawan Ender Dragon, nggak pernah masuk Nether, cuma hidup dan mati. Sementara kalian sebagai player bisa menulis, crafting, berpikir, membangun peradaban. Bisa jadi villager adalah pengingat bahwa tanpa kemauan dan rasa ingin tahu, kita cuma jadi NPC di dunia kita sendiri. Nah itu dia, villager mungkin terlihat lucu dan bodoh, tapi di balik mereka ada misteri tentang masa lalu, eksperimen, dan kejatuhan peradaban. Mereka bukan cuma tukang berdagang, mereka adalah peninggalan masa lalu, bagian dari sejarah yang belum selesai kita pecahkan. Kalau kalian punya teori sendiri soal asal-usul dari villager, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, kalau kalian suka dengan video ini, bisa like. Kalau kalian mau dukung channel ini, bisa subscribe. Oke, bye.